Pernah gak sih lo baca berita terus mikir, wah, gawat. Jangan-jangan AI bakal gantiin kerjaan gue? Tenang bro. Lo gak sendirian. Banyak orang juga ngerasa kayak gitu. Apalagi sejak ada ChatGPT, Midjourney, Sora, dan ribuan AI tools lainnya. Semuanya makin cepat, makin pintar, makin bikin panik. Tapi pertanyaannya bukan, apa AI bakal gantiin manusia? Tapi, manusia kayak apa yang bakal tetap dibutuhin di masa depan? Di video ini, kita bahas 7 strategi supaya lo tetap relevan, dibutuhin, dan gak gampang digantikan AI. Dan santai aja, gak akan pakai bahasa teknis kayak machine learning konvolusional tinggi. Ini versi manusiawinya. Pertama, kita harus ngerti dulu, AI gak punya hati. Dia gak bisa baca emosi. Gak bisa nyium aroma kopi sambil ngobrol santai. Jadi, fokuslah di area yang butuh kecerdasan emosional, empati, intuisi manusia, kayak psikolog, konsultan, mediator, atau konten kreator yang tahu cara bikin orang ketawa, marah, atau mikir. Ingat, teknologi bisa meniru. Tapi pengalaman emosional? Itu cuma manusia yang punya. Mau lebih aman? Bangun skill interpersonal lo mulai sekarang. Kedua, AI itu pintar, tapi cara berpikirnya masih linear. Dia bisa kasih lo 1000 ide, yang semuanya mirip. Tapi manusia? Kita bisa ngeluarin ide yang out of the box, kadang out of this planet. Lo suka gambar absurd? Tulis puisi tentang sendok kesepian? Atau bikin animasi TikTok versi astronot galau? Itu kekuatan lo. AI bisa bantu produksi, iya. Tapi imajinasi liar tetap datang dari kepala manusia. Jangan buang itu. Maksudnya gini, manusia itu absurd, unpredictable. Dan justru disitulah letak keunggulannya. Lo bisa gabungin budaya pop, nostalgia, sentuhan pribadi. Bikin konten absurd, ngelucu sambil mikir, atau storytelling yang bikin baper. Di dunia kreatif, aneh adalah aset. Jangan takut kelihatan beda. Ketiga, kita gak butuh manusia yang jago banget AI, kita butuh orang yang ngerti sejarah, hukum, desain, dan ngerti cara kerja AI. Lo jago bikin puisi? Coba gabungin sama AI text to voice. Lo guru sejarah? Gunain AI buat bikin visualisasi perang Diponegoro. Sekarang itu bukan zaman anak teknik ngoding aja. Tapi zaman anak seni bisa pakai AI buat pameran digital. Kuncinya, kombinasi. Jadi lo bukan cuma bisa AI, tapi lo bawa AI buat bikin sesuatu yang spesial, yang gak bisa dilakuin sama AI sendiri. Adi, bukan cuma belajar AI, tapi gabungkan AI sama bakat lo sekarang. Itu kombinasi maut. Keempat, lawan AI. Udah gak zaman. Sekarang waktunya tunggangi AI. Gunakan AI buat bantu lo mikir, riset, nulis, nyusun ide. Tapi jangan biarin dia ambil alih semua. Lo tetap yang punya kontrol. Banyak orang masih ngerasa AI itu musuh. Padahal, AI itu kayak Photoshop buat desainer. Atau kayak kalkulator buat akuntan. Kita tetap yang mikir, tetap yang ambil keputusan. Tapi sekarang dibantuin mesin yang cepet banget. Lo bisa pakai AI buat bikin ide konten, rangkuman buku, nyusun transkrip podcast, bahkan skrip kayak gini. Tapi yang bikin dia hidup? Tetap lo, bro. AI bantu lo jadi lebih produktif, bukan diambil alih sepenuhnya. Kayak naik motor, mesinnya bantu lo jalan, tapi yang nentuin arah tetap lo. AI itu mesin. Lo yang pegang stangnya. Kelima, AI bisa nulis mirip manusia, bisa gambar mirip seniman. Tapi AI gak pernah punya masa kecil. Gak pernah jatuh cinta. Gak pernah ditolak kerja terus nangis di kamar. Cerita hidup lo, suara lo, nilai-nilai yang lo perjuangin, itu yang bikin lo unik. Bangun konten yang nunjukin siapa lo. Jadikan AI sebagai alat bantu, tapi lo tetap jadi bintangnya. Personal brand is your armor. AI bisa tiru gaya bahasa. Bisa bikin tweet ala-ala. Tapi dia gak bisa punya masa kecil di kampung. Gak bisa ngerasain dimarahin guru waktu lupa PR. Cerita-cerita itu, pengalaman hidup lo, itu yang bikin lo beda. Dan kalau lo berani nunjukin sisi manusia lo, yang lucu, rapuh, jujur,
atau bahkan absurd, orang akan connect sama lo. Jadi, jangan takut kelihatan kurang sempurna. Karena justru itu yang bikin lo manusia. AI bisa meniru gaya, tapi dia gak bisa meniru jiwa. Keenam, AI gak bisa berkembang tanpa manusia. Maka dari itu, manusia juga harus ikut atur mainnya. Ikut diskusi. Komentar di forum. Gabung komunitas AI Ethics. Suara lo penting, bro. Jangan diam doang lalu nyalahin teknologi. Justru sekarang waktunya ikut bentuk masa depan AI yang adil, transparan, dan manusiawi. Jangan cuma jadi penonton. Kita juga bisa ikut ngatur mainnya. Sekarang banyak diskusi soal etika AI, privasi, deepfake, dan lainnya. Kalau lo peduli, gabunglah. Komentar. Edukasi. Masuk ke komunitas. Karena masa depan AI bukan cuma ditentuin insinyur di Silicon Valley. Tapi juga orang-orang kayak lo, yang punya akal sehat dan empati. Ketujuh, skill yang lo punya 5 tahun lalu, bisa jadi udah kadaluarsa. Sekarang belajar itu bukan soal S2, tapi soal update terus. Lo bisa belajar prompt engineering, AI video, data visualisasi, dan banyak lagi, langsung dari YouTube, Coursera, TikTok edukatif, atau bahkan Discord server. Di dunia AI, yang terus belajar, yang bakal bertahan. Satu hal yang AI gak bisa tiru, semangat belajar manusia. Lo bisa ikut course gratis. Belajar di YouTube. Gabung webinar. Pokoknya, jangan pernah berhenti belajar. Karena skill itu kayak otot. Kalau gak dilatih, ya menciut. Gak ada alasan untuk malas belajar sekarang. Materinya gratis dan banyak. Tinggal niat sama waktu. Bro, AI itu bukan musuh. Tapi juga bukan penyelamat. AI itu cuma alat. Dan alat akan tergantung sama siapa yang pakai. Jadi pertanyaannya bukan, apakah lo bakal tergantikan? Tapi, lo siap jadi versi terbaik dari manusia, atau belum? Kalau lo suka konten kayak gini, klik tombol like, subscribe, dan share ke temen lo yang masih takut sama AI. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan ingat, tetap jadi manusia, tapi yang gak gampang diganti.